Acara yang keempat, yakni ngaji bersama Masyaikh. Pertama, kepada Kiai Haji Ahmad Bahauddin Nur Salim, kepadanya. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang kita hormati bersama guru kita bersama Kiai Haji Abdul Wahab Maimun, semua keluarga besar Mbah Maimun, Gus Yofur, Neng Nadia, semuanya kita hormati, dari Pertamina semuanya, wonten Mas Ari, wonten Mas Solihin, Mas Latif, semuanya saya hormati. Saya sebetulnya sudah 3 tahun yang lalu sering dimintai ngaji sama Pertamina, dan karena saya sudah daftar jadi resi, tengok-tengok di rumah itu sudah nggak mau ya. Alhamdulillah Pertamina punya cara yang agak nggak benar itu, memanfaatkan Gus Yofur ngundang saya. Semoga Allah memaafkan. Itu otak politiknya masih jalan itu. Tapi alhamdulillah semoga ini kesalahan yang dimaafkan Allah Subhanahu wa taala. Karena politik itu penting. Dulu itu ada orang berdoa di depan makam Rasulullah SAW. Itu doanya itu agak mengganggu, itu agak menteror. Ya Allah, jika saya jadi orang baik, maka yang senang ini kekasihmu, yaitu Rasulullah SAW. Tapi kalau saya jadi orang jelek, itu yang senang musuhmu, yaitu setan. Monggo terserah, jenengan mau menyenangkan kekasih jenengan atau menyenangkan musuh jenengan, monggo. Itu kata Allah, ini agak repot. Intinya terus, ya sudah kamu jadi orang baik saja, biar kekasih saya seneng. Jadi kadang-kadang hubungan dengan Allah juga harus pakai politik gitu. Jadi in kuntu sholihan surra habibuk. Kalau saya jadi orang soleh maka yang senang kekasihmu. Kalau saya jadi orang jelek yang senang itu musuh engkau. Terserah jenengan sebagai Tuhan milih mana, menyenangkan kekasihmu atau menyenangkan musuhmu. Jadi kadang-kadang dalam dunia ngaji itu juga harus ada akal-akalan gitu. Saya berkali-kali jadi korban. Sebetulnya saya senang uzlah itu bukan karena apa-apa. Satu, iktifa dengan kiai yang sudah ada. Kedua ya, bapak saya itu namanya Kiai Nur Salim, itu punya bapak namanya Mbah Nur Sam. Sepuh-sepuh itu memang uzlah, mungkin faktor gen. Jadi saya membatasi sekali. Tadi neruskan ngajinya Gus Yofur, saya disuruh agak lama, tapi bukan lama, agak lama itu ya 15 menit. Sambil nunggu Gus Idror. Tadi beliau cerita Mbah Maimun itu menjadikan belajar itu torekoh. Torekoh itu ilmu, kata Mbah Mun, mengajar. Jadi beliau saking tawaduknya enggak pakai bahasa Arab. Memang teks hadisnya itu Arabnya itu ad-dunya mal'unah, mal'unun ma fiha illa dzikrawah wa ma walahu. Aw aliman aw muta'aliman. Jadi dunia ini semuanya terlaknati. Kecuali yang terkait ingat Allah, ingat belajar, ingat ilmu. Saya sering, karena saya ini termasuk peneliti, saya bikin analogi. Ada rumah itu lengkap, ada kamar mandinya, ada kamar tidurnya, ada makanannya. Tentu yang masuk rumah itu terburuk itu adalah nggak ngerti yang punya rumah itu siapa. Nggak punya rumah itu siapa, kamu langsung makan, langsung tidur, langsung memanfaatkan isi rumah itu. Tanpa ingin tahu yang punya siapa. Betapa buruknya itu. Nah, kira-kira seperti itulah pengajaran kita di pesantren. Pertama yang harus kamu ngerti itu ma'rifatullah. Kamu tahu yang punya dunia ini siapa. Kok tahu-tahu kamu pakai minyaknya kamu bor Pak Arif, terus dijual, terus menghidupi sekian banyak orang, itu milik siapa? Itu udah milik direkturnya, milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang ngerti itu nomor 1. Jadi ya sama, kamu mau sowan sini itu harus matur Mbah Ubab sebagai putra Mbah Mun tertua, matur Mbah Ghafur. Kalau ngundang saya ya harus lewat Gus Ghafur. Jadi pokoknya harus ngerti dulu gitu. Intinya itu harus ngerti dulu. Itu ada orang Gus biasa dimarahi istrinya tuh senengnya sama saya bukan main. Karena saya sering cerita ilmu itu penting, yang bikin orang nggak kaget tuh ilmu. Kamu tahu kan istri kamu pantangannya itu kamu pulang nggak bawa uang, udah gitu punya cerita di luar kamu tuh nggak macem-macem. Ya Gus tahu. Setelah pulang betul-betul nggak bawa uang, ada kabar kamu macem-macem. Istri kamu marah nggak marah?
Setelah marah betul, Anda harus bangga karena itu sesuai teori ilmu Anda. Akhirnya setiap dimarahi istri itu dia bilang, ternyata ilmu saya akurat. Ilmu saya benar gitu. Jadi ilmu itu penting supaya kalau kita ngalami apa-apa itu tidak kaget. Di mana-mana atasan itu ya marahi bawahan. Bawahan itu takut sama atasan. Suatu saat kamu dimarahi Pak Ari, ya berarti sodako ilmu saya memang akurat. Karena tidak ada ilmu yang mengajarkan bawahan marah sama atasan. Ya sudah, anggap saja itu sesuai teori. Jadi enak lah, anut ilmu itu enak. Tadi kalau Gus Zofur cerita dulu di Madrasah Sarang sampai di Al-Azhar, itu takutnya kiai itu kalau diancam santri itu boyong. Memang ketika saya ngaji sama mas saya Sarang, termasuk sama Mbak Ubab itu masyhur itu. Kalau ada orang nggak naik kelas, itu kiainya diancam saya naik atau kembali ke terminal. Itu kiai biasanya takut. Itu cerita terkenal. Ternyata di Al-Azhar sama. Tadi ada anak Thailand nggak hafal 8 juz, bawa tiket Gus. Saya pulang ke Thailand tidak jadi orang, Pak dosen yang dosa. Lulus. Nah itu di cerita-cerita yang diceritakan Said Muhammad termasuk di Abu Abdul Farad juga gitu. Ada orang tuh dosanya banyak sekali, kesalahannya banyak sekali. Sampai diceritakan itu kesalahannya digelar itu tis'atan wa tis'ina sijilan. Kullu sijilin maddul basor. Jadi dokumen kesalahannya itu 99 bok kotak, per kotak itu sepanjang mata melihat. Sampai orang ini putus asa karena pasti masuk neraka. Tapi kata Allah, kamu tenang saja. Dan Allah itu sangat, ya kalau boleh dibahasakan itu sangat fair. Sampai Allah tanya, adzolamat kakatabati, apa para penulisnya itu dolim sama kamu? Sehingga sentimen, kalau kamu jelek ditulis, kalau baik gak ditulis. Enggak Gusti, memang saya salah betul. Jadi di antara pertanyaannya Allah itu adzolamat kakatabati. Akhirnya terus sampai itu nyata salah, terus kata Allah, la zulma alaikal yaum. Kamu tenang saja, kamu punya satu kebaikan. Terus Allah mengeluarkan satu kotak kecil. Terus kata orang itu, sudah Gusti, gak usah, gak penting. Masa 99 box dilawan kotak kecil. Tapi di situ isinya itu kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ketika malaikat disuruh nimbang sama, coba timbang kesalahan yang sebanyak itu dengan hadil kalimat. Fatosat as-sijillat. Ternyata yang menang itu kalimat la ilaha illallah, yang ini salah, nggak diabaikan. Itu terus kata hadis terakhir, fala yaskulu ma'asmillahi ta'ala syai'un. Dibanding kalimat ini semuanya itu nggak ada artinya. Karena kira-kira logikanya gini, malaikat bisa diteror sama Allah. Kamu berani ngabaikan nama saya. Jadi kalau saya dipanggil orang 1000, terus satu Gus Zofur, itu milih Gus Zofur. Kamu berani mengabaikan putra Mbah Maimun, kan saya tidak berani. Jadi kira-kira gitu. Malaikat ditanya sama Allah, kamu berani mengabaikan kalimah la ilaha illallah? Ya tidak berani Gus, dia sudah menangkan. Jadi intinya itu penting sekali kalimah-kalimah thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sujud tadi yang diajarkan Gus Zofur, apalagi tahajud, terus dilihat anak, katanya seneng sekali. Ternyata bapak saya ahli tahajud. Kalau nggak dilihat ya diceritakan Gus baginya. Tapi apapun itu supaya analogi agama itu dimulai diantaranya selain Quran, hadis, ijma itu kias. Kias itu analogi. Ya kayak tadi, kamu masuk rumah, di situ semuanya lengkap, fasilitas lengkap, kamu pakai aja tanpa terlintas tahu yang punya itu siapa, yang mengizinkan itu siapa. Betapa buruknya itu. Sama betapa buruknya kita nikmati alam raya ini kemudian tidak tahu yang punya siapa. Nah, mengerti itu disebut ma'rifatullah. Orang yang tidak ngerti itu termasuk dalam riwayat tadi, ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa dzikrawah wa mawalahu au aliman au muta'aliman. Gini ku ngoten mawon nak kata-kata sing bingung mboten kula tok, jenengan luwih bingung. Mergo napa nggih? Repot kabeh lho. Ilmu nak kakean ku repot. Kula mawon repot malah jenengan repot. Soale tak janjeni swarga ngoten mawon kersane seneng. Wau jare Gus Gofur ngoten. Ado-ado Semarang rene numpak bis mlebu hadis man salaka tariqan yaltami sufi ilman sahalallahu lahu tariqan apa? Ilal jannah. Jadi pokoke ngaji teng adat pesantren guys, pokoke sing seneng mboten ngancam-ngancam wis. Wong ni wasiate bapak kula. Bapak kula sering cerita, wong ning omah diamuk bojone utange akeh, ning tempat ngaji diancam neraka. Dadi ning omah diancam, ning tempat ngaji diancam. Jadi min jahanam ila jahanam. Kata bapak saya, pokoke ngaji ku sing seneng. Alhamdulillah
Guru saya juga guru bapak saya, Mbah Maimun tuh kalau ngaji ya guyon gitu. Sampai pernah beliau cerita, aku tahu disalahno wong ngaji kok guyon terus. Dewe bangun lucu. Mergo aku wis iso maca, cara rapati iso ya ora iso guyon, mergo wis meruntus roh kitab iku. Pas kok mikir, tertipe piye wis meruntus. Ora kober apa? Guyon. Supir nampun ahli kan santai mawon guyon, nak latihan kan tegar. Jadi kadang-kadang guyon itu buktekno alime orang tertentu, tapi tentu yang sekali berbahmun, yang sekali berorang-orang. Nggih mboten mawon kula kepengin nggih pokoke jenengan ngerti lah kenapa yang tidak malun, yang tidak terlaknati itu orang yang ngerti, karena kamu masuk Pertamina harus tahu direkturnya siapa, prosedurnya kayak apa, masuk rumah juga gitu, nyupir juga gitu. Pertama yang harus tahu ini remnya kayak apa, semuanya harus tahu. Dan tentu di alam raya ini yang penting adalah tahu. Makanya Imam Bukhari ketika cerita babu fadilatil ilm, terus beliau mendalil qala ta'ala fa'lam annahu la ilaha illallah fabada'a bil ilmi. Kata beliau kalimat yang menyelamatkan dunia akhirat itu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Hanya kata ilmu yang bisa mendahului kalimat itu, yaitu fa'lam annahu la ilaha illallah. Jadi kalimat yang sesakral itu enggak ada kata yang mendahului kalimat itu kecuali kata ilmu, yaitu fa'lam. Kata Imam Bukhari fabada'a bil ilmi. Ya, matur nuwun Mas Ari, matur nuwun sangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Kiai Haji Ahmad Bahauddin Nur Salim kita haturkan terima kasih. Kemudian sebelum kita beranjak kepada acara selanjutnya, kepada audiens dipersilakan untuk bertanya, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami Muhammad Nasoha dari JPPU Ahmad Yani. Saya akan menanyakan yaitu masalah kalau jasad sudah mati itu di alam kubur. Kalau ruh setelah meninggal dunia itu di mana, saya akan tanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agus dari Semarang. Yang pertama, pada hari ini kami sangat berbahagia karena bisa berkumpul di majelis ilmu ini. Mudah-mudahan tergolong tadi yang muta'aliman atau mu'aliman. Yang ingin saya tanyakan pada Gus Baha, tadi ada analog bahwa ketika orang masuk rumah yang sudah komplit dengan semuanya, mestinya tidak langsung makan tanpa berpikir sesuatu, ini milik siapa? Lah kaitannya dengan Pertamina Persero yang memang tugasnya mengbor minyak dan sebagainya itu kan pasti ada yang memiliki. Barangkali selama ini belum ada ritual terkhusus yang mohon izin atau bagaimana kepada yang punya, sebaiknya bagaimana Pertamina adalah mengawali proses-proses yang harus dilakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rohnya di mana? Ikut pesawat terbang apa enggak? Itu bagian pengisian bahan bakar. Pesawat. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'd, yang saya hormati seluruh masyayikh dan dari jajaran Pertamina, terlebih Kiai Haji Abdullah Ubah Gus Baha, Kiai Haji Abdul Ghafur, dan seluruhnya para ulama yang ada hadir di sini. Langsung saja mengenai roh itu yang saya baca. Jadi Al-Quran itu mengatakan kullu syai'in halikun illa wajhah, semua itu akan hancur kecuali Allah Subhanahu wa taala. Namun sebagaimana adat Allah Subhanahu wa taala, yang mana di sini Allah mempunyai sunnat Allah, walan tajida li sunnatillahi tabdila walan tajida li sunnatillahi tahwila. Allah itu mempunyai kebiasaan, yang mana kebiasaan Allah itu Subhanahu wa taala itu memberi mustasnayat. Likulli syai'in mustasnayat. Jadi umpamanya orang kalau makan biasanya kenyang, orang biasanya makan akan kenyang, tetapi sesekali kadang makan nggak kenyang. Orang kalau masalah naudzubillah tertabrak, biasanya dengan kecepatan sekian akan meninggal.
Tapi Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan kekuasaan bahwasanya semua ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala, yang mana alam, aturan alam itu juga yang membuat Allah, tetapi aturan alam itu tidak bisa mengatur semuanya, ternyata yang mengatur adalah Allah Subhanahu wa taala. Sesekali berbeda, ada sesuatu yang aneh dari aturan alam tersebut. Entah nanti disebut mukjizat, karomat, maunah dan lain-lain. Nah, menurut ulama yang saya baca, ya, itu roh ini termasuk mustathnayat beserta ada malaikat hamalatul arsy atau apa, itu yang kekal. Termasuk surga kalau nggak salah. Surga itu kan ada khilaf. Surga itu sekarang sudah wujud, surga besok ini loh. Surga besok ini sudah wujud apa ghairu maujud. Nah itu, kalau sekarang sudah wujud, masa hancur dulu akan ada lagi. Nah, jadi termasuk pengecualian dari sesuatu yang hancur itu termasuk adalah roh. Jadi roh kita ini yang akan abadi ila yaumil qiyamah. Jadi ini sekian dari kami. Ya, terima kasih ini ya Mbah Hasyim Asy'ari itu ya. Mbah Hasyim Asy'ari itu punya kitab namanya Risalatu Ahli Sunnah wal Jamaah. Mbah Hasyim Asy'ari itu pendiri Nahdlatul Ulama. Di bab-bab akhir itu ada cerita tentang yang ditanyakan oleh siapa namanya? Pak Nasuha. Ya, ada perbedaan dalam memahami para ulama. Tapi intinya ketika dicabut itu ya, kalau baik ya dibawa ke atas, kalau tidak baik ya mau di atas itu sudah ditolak, tapi terus kemudian dimasukkan ke dalam kubur, lalu ditanya oleh malaikat. Nah, yang menarik itu tidak di dalam kitab risalah itu yang saya baca, dan saya pikir saya perlu menyampaikan ini. Ulama itu yang di antara sekian penjelasan tentang ruh itu yang paling masuk di hati saya itu yang ini. Itu kata ulama itu gini, kamu nggak usah nanya-nanya. Nanti kalau kamu mati udah tahu sendiri. Itu paling berkesan. Kesan, iya ya, benar ini. Kenapa kok harus dikhilafkan? Karena ulama itu imajinasi itu macam-macam. Ada yang katanya yang dihidupkan itu badannya cuma atas tok. Ada yang mengatakan semuanya. Ada yang mengatakan lagi saking bingungnya itu ya atasnya tapi bawahnya ikut-ikutan. Itu. Saking imajinasi. Terus ulama yang terakhir itu yang menarik. Udah lah, nggak usah nanya-nanya. Sebentar lagi kamu mati dan tahu nanti kalau pengen ke dunia nanti bisa cerita-cerita setelah mati tapi. Nah ini yang disampaikan Gus itu kan teori bahwa itu abadi nanti sampai hari kiamat, bahwa itu tapi penjelasan lebih lanjutnya ya paling enak ya itu Gus ya, pokoknya nantilah ya semoga umurnya panjang ini jangan cepat-cepat tahu. Kalau penasarannya banget ya sudah lah, kalau penasaran baik, itu yang saya sampaikan, terima kasih ya. Yang tanya siapa tadi itu? Seruat tanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bedanya senior sama junior. Gus itu tuh junior. Jadi ini kasihan ini masa ngeralat jawaban adiknya. Jadi memang di antara cerita kitab tasawuf itu nanti orang paling pinter ketemu sama orang bodoh itu sama-sama kesimpulannya wallahu a'lam. Nah, Allah yang Maha tahu. Tadi yang Mas Agus ya, jadi ada sebuah hadis qudsi. Ketika Allah ditanya Nabi Dawud kalau nggak salah. Sebagian riwayat Nabi Musa, pokoknya ditanya orang baik. Ya Allah, nikmat engkau sebanyak ini, lalu saya cara mensyukuri gimana? Kata Allah, cukup kamu tahu yang memberi nikmat itu siapa? Yaitu saya, kata Allah. Yang penting misalnya kalau ngebor ya tahu kalau itu tidak milik mbah tua penunggu kayu besar. Atau dedemit siapa ya, kalau kita muslim ya tahu itu bismillahirrahmanirrahim. Jadi dalam ilmu yang saya kaji itu bismillah itu boleh ahli fikih mengatakan itu sunnat,
Tapi kalau ahli ilmu hakikat, bismillah itu satu kelaziman. Di mana-mana yang kita makan itu milik Allah. Kekuatan kita makan juga karena rahmat Allah. Apa artinya makanan kalau kita sistem saraf kita rusak gitu? Apa nikmatnya makanan ketika kamu makan ketemu orang yang mau mecat kamu, yang mau nagih kamu, kan hilang semua. Semua kenikmatan yang kita dapatkan ini butuh sekian infrastruktur kalau dalam bahasa Pertamina. Makanannya enak, apanya enak semua. Ketemu orang yang paling kamu benci langsung nek semua. Jadi semuanya itu bisa diatur sedemikian rupa itu kalau ada bismillah. Ada asma Allah yang menghendaki kita ini bisa nikmati yang kita. Ya kalau sampean tanya pamitnya sama siapa? Kalau perizinan ya tanya Pertamina. Tapi kalau izin sama yang punya ya tadi lah. Kalau kita ya tahu kalau itu milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak perlu mati dulu kalau bab ini nggak perlu mati dulu. Nggih, ngoten mawon mugi-mugi paham pun namun takok malih pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada para masyayikh atas jawaban-jawabannya. Semoga yang memberi pertanyaan lega hatinya, diberikan pencerahan. Amin ya robbal alamin. Selanjutnya sambutan atas nama keluarga kepada Kiai Haji Muhammad Idror Maimun. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi takarrama alaina bini'amin la tuhsa wa la tu'ad. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil ma'ad, amma ba'd. Yang kami muliakan dan kami cintai beliau, kakak-kakak kami dan senior-senior kami, beliau Kiai Haji Abdullah Ubab, Kiai Haji Abdul Ghafur, Kiai Haji Bahaudin, dan juga ada keponakan dan teman kami, adik dari Gus Baha, Gus Umam, ada Gus Rosid, dan juga ada di belakang ada Gus Rokib, satu pondok dengan kami. Tidak lupa yang kami hormati dari jajaran petinggi Pertamina, dari Bapak Jawa Tengah DIY, Bapak Ari Dwi Buja, dan Bapak Solehin, dan lain-lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah wa syukurillah, dengan memuji Allah Subhanahu wa taala atas rahmatnya, kita di sini dikumpulkan dalam majelis yang luar biasa, dihadirkan dengan apa itu didikan sesepuh bangsa. Di sini kita kumpul dengan beliau, didikan dari Kiai Haji Simbah Kiai Haji Maimun, dengan adanya Gus Baha, Kiai Haji Abdullah Ubab, Gus Wafur, dan juga dari Pertamina, yang mana saya kalau ingat ini, ingat Mbah Maimun, yang mana Mbah Maimun itu sangat suka sekali dengan yang berbau dengan nasionalisme. Apapun yang berkaitan dengan kepemerintahan, beliau sangat mengapresiasi sekali dan sangat suka sekali. Beberapa kali saya yang menjadi putra beliau menyaksikan hal ini. Dan banyak saksinya. Karena kalau kata orang, cinta itu tidak bisa disembunyikan, ya. Cinta itu, orang itu kalau sudah cinta nggak bisa disembunyikan. Dalam arti pasti ada alamat-alamatnya. Sebagian ulama itu mengatakan demikian. Kalau adz-dzahir itu sesuatu yang nampak, itu adalah menunjukkan apa yang ada di hati. Sesuatu yang nampak itu menunjukkan sesuatu, wajah itu menunjukkan apa yang ada di hati. Maka dari bahasa tubuh beliau, Simbah Kiai Haji Maimun Zubair, beliau sangat mengapresiasi
menyemangati tentang teman-teman yang bergulat di dalam berkhidmah dan bekerja di perusahaan milik pemerintahan. Bahkan beliau sering menyemangati, beliau mengatakan jangan sampai perusahaan-perusahaan yang ada di milik pemerintahan ini jangan sampai hilang. Saya ingat bahwa termasuk salah satu perjuangan Mbah Maimun yang menjadi sejarah itu adalah jangan sampai pada waktu itu PT Semen Gresik ini ikut kelompok asing. Itu banget sangat cintanya si Mbah Maimun terhadap pemerintahan. Sampai sempat, ini nggak usah disebutkan secara detailnya, tetapi nyawa beliau taruhkan untuk hal tersebut. Jadi beberapa kali untuk membela kepentingan nasional termasuk apa itu perusahaannya, itu nyawa beliau gadekan dan siap untuk dibunuh untuk hal tersebut. Para hadirin yang saya muliakan, alhamdulillah wa syukurillah, jadi itulah keluarga, maksudnya saya, itulah pendidik kami yang ada di sini. Bagaimana beliau juga mewarisi dari guru beliau, Kiai Haji Zubair, ayahanda beliau, juga untuk demi negara, membela negara, juga beliau taruhkan nyawa beliau untuk berjuang untuk sebuah integritas dan kemerdekaan bangsa ini. Dalam arti begitulah keluarga dan pendidik atau masyayikh atau guru-guru kami mendidik kita, sehingga saya di sini walaupun belum pernah berjumpa, belum pernah ketemu, belum pernah apa-apa, tetapi sangat melekat di hati kami cinta beliau kepada Mbah Maimun, sehingga hal itu menjadikan kami cinta dengan jenengan sedoyo. Dan kami atas nama keluarga mengucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan bihudurikum, sugeng rawuh atas kerawan jenengan, ziarah jenengan, silaturrahim, yang mana dikatakan bahwa ajaran agama Islam itu adalah ajaran yang ingin merekatkan. Jadi tugas Rasulullah SAW, dan hal itu diteruskan oleh para kiai, itu adalah bagaimana merawat hubungan baik, cinta antara satu sama yang lainnya. Bagaimana Rasulullah SAW merekatkan kabilah Muhajirin dan Ansor. Bagaimana Aus dan Khazraj disatukan. Dan bagaimana kata Mbah Maimun, Rasulullah SAW adalah seseorang yang berjiwa nasionalisme. Dalam arti menyatukan satu bangsa Arab menjadi satu. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Arab yang dulu tercerai-berai, ini katanya Mbah Maimun, sekarang sekarang sejak wujud Rasulullah SAW itu menjadi luar biasa. Hilang kebodohan, mempunyai thaqafah atau mempunyai peradaban, mempunyai makanan-makanan yang ada di dunia dibawa ke Arab semua. Hal itu karena persatuan yang dipupuk dan dilakukan oleh Rasulullah SAW terhadap negara Islam dan terlebih-lebih bangsa Arab yang dulunya tercerai-berai. Dalam sejarah dikatakan tidak ada bangsa yang bercerai-berai sebelum Rasulullah SAW seperti bangsa Arab. Tetapi dengan wujudnya Rasulullah SAW memupuk rasa cinta antar satu sama yang lain menjadi bangsa yang kuat,
menjadi bangsa yang luar biasa, sebagaimana hal ini disampaikan oleh ayahanda kami Kiai Haji Maimun Zubair. Begitupun tugas para ulama-ulama, yaitu menyatukan. Bagaimana satu sama yang lain itu walaupun ada perbedaan, tetapi itu saling mencintai, saling senang. Hal ini dibuktikan bahwa dulu kiai-kiai kita mengatakan bersatu, atau yang disebut sekarang NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Para hadirin yang saya muliakan, jadi agama Islam adalah agama yang ingin menyatukan, ingin memberikan rasa cinta, kasih, sayang antara satu sama yang lainnya. Tak ayal agama Islam ini banyak yang atau jarang yang diungkap bahwa Islam itu juga mensyariatkan untuk bagaimana cinta itu bisa dipupuk. Makanya ini kalau yang suami istri jangan dikira cintanya ini yang diawetkan, yang dipupuk ini bagi yang telah nikah lama saja ya. Tetapi ini bagaimana ajaran Islam memupuk rasa cinta ini, mensyariatkan beberapa syariat yang kalau dihitung-hitung luar biasa. Saya ingat bahwasanya ini dari yang mudah dulu ya. Dari yang bagaimana rasa cinta itu saat antara individual seseorang itu harus dipupuk. Ini banyak sekali agama Islam memberi ajaran syariat. Di antaranya Rasulullah SAW dawan tahadau tahabu. Kalian saling berhadiahlah. Tahabu maka saling mencintai. Rasulullah SAW mengatakan, mengutip dari hadis qudsi, qala Allah Ta'ala, wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya wal mutazawirina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutabadzilina fiyya. Wajib cintaku, kata Allah Subhanahu wa taala, bagi ini jadi pilar 4, seperti Mbah Maimun katakan, pilar itu 4. Jadi pilar apapun 4. Rumah cagaknya kalau 4 ya, rumah Jawa. MPR itu PB, NU, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, Undang-Undang 45. Lalu pilar masyarakat agar menurut Rasulullah SAW agar terawat itu juga 4. 1, duduk-duduk seperti ini. Wajabat mahabbati, 1 lil mutahabbina fiyya, yang saling mencintai. 2, harus dirawat dengan wal mutazawirin, saling ziarah seperti jenengan. Jenengan ziarah ke sini atau kapan-kapan Gus Baha sudah sering ke Jogja ya. Sama beliau sering ke Semarang belum nggih? Enggak tahu nanti kapan ini. Saling ziarah, saling duduk-duduk, dan terakhir wal mutabadzilina fiyya, saling mengasihi. Karena negara yang kuat, masyarakat yang kuat itu kalau sudah bisa saling memberi. Saling memberi itu tidak harus uang. Ada yang memberi uang, ada yang memberi kekuatan, ada yang memberi pemikiran, ada yang memberi minimal hadir, memperbanyak orang Islam. Minimal hadir, nggak bisa ini, nggak bisa apa, minimal hadir saja. Itu sudah memperkuat sekali. Seperti Sayyidina Anas, ibunya Sayyidina Anas memberikan anaknya untuk khidmah kepada Rasulullah SAW. Alhasil, banyak cara-cara agama Islam ini mempererat rasa cinta satu sama yang lain, sampai yang terakhir ini yang paling tinggi yang saya tahu. Kata Rasulullah SAW mengatakan, kamu kalau senang sama orang, tapi jangan laki-laki sama perempuan ini ya. Si A sama B, laki-laki sama, maksudnya senang nggak rasa cinta-cinta nafsu, bukan, tapi cinta mahabbah. Seperti dengan cinta Gus Baha, masalah. Kamu kalau cinta sama orang, kamu katakan rasa senang kamu kepada orang yang kamu cintai. Untuk memupuk dua ini masyarakat supaya saling mencintai. Yang sama teman sampean cinta. Coba ini ya. Saya dibilang saya senang dengan kamu. Pasti yang diomong itu kan menjadi senang. Sehingga satu sama yang lainnya akan terpupuk rasa
cinta saling harmonis sekali. Jadi bagaimana agama Islam ini sangat-sangat ingin menyatukan satu sama yang lain sehingga sampai diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala memberi syariat, memberi ajaran lewat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sampai orang Islam, orang yang percaya kepada Rasulullah, percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, kamu kalau percaya saya, kalau kamu senang kepada seseorang, teman kamu, orang yang baik, yang kamu senangi, katakan, ungkapkan rasa cinta itu kepada yang lain supaya percintaan itu menjadi lebih kokoh, lebih kuat, bukan dari satu saja, tapi satu sama yang lain begitu mencintai, saling mencintai, dan hal ini kami selaku dari keluarga juga untuk melakukan hal ini. Saya ungkapkan dari keluarga mewarisi dari ajaran Syekh Haji Maimun Zubair. Kami mencintai kalian yang bekerja di Pertamina. Saya ucapkan ahlan wa sahlan, terima kasih atas kunjungannya, dan apabila ada kesalahan saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Kiai Haji Muhammad Urwar Maimun kami haturkan terima kasih. Selanjutnya ke acara terakhir, yakni penutup dan doa kepada Kiai Haji Abdullah Obab Maimun dihaturkan. Doa Arab on nggih. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tamla'u biha khazainal ghaibi nura takununa lil mu'minina faraja wa farha wa surura wa ashabi taslimin katsira. Allahumma ya Allah, Allahumma inna nas'aluka ya Allah tamam as-salam wa alafiyah fid din wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka minan ni'mati tamamaha wa minal ismati dawamaha wa minal rahmati shumulaha wa minal afiyati husulaha wa minal aish wa minna ya Allah wa minal afiyat husulaha wa minal aisyar ghadahu wa minal umri as'adahu wa minal lutf wa minal fadl azabahu wa minal ihsani atamahu wa minal in'ami ammahu wa minal fadl azabahu wa minal lutfi azabahu. Allahumma kun lana wa la takun alaina. Allahumma ikhtim bi sa'adati ajalana wa haqqiq bi ziyadati amalana wa akrim bil afiyati غدونا وآصلنا يا الله واجعل إلى رحمتك مصيرنا ومآلنا واصبب سجال عفوك على ذنوبنا ومن علينا بإصلاح عيوبنا واجعل التقوى زادنا وفي دينك اجتهادنا واعتمادنا وعليك توكلنا واعتمادنا وإلى رضوانك معادنا. اللهم ثبتنا على نهج الاستقامة وأعذنا في الدنيا من موجبات ندامة يوم القيامة. اللهم خفف عنا ثقل الأوزار وارزقنا عيشة الأبرار واكفنا واصرف عنا شر الأشرار واعتق رقابنا ورقاب آبائنا ومشايخنا من النار يا الله واعتق رقابنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا من النار يا عزيز غفار يا كريم يا ستار يا حليم جبار يا الله يا الله يا الله. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله متشابها علينا فنتبع الهوى. اللهم إنا نعوذ بك من أن نموت في طلب الدنيا برحمتك أرحم الراحمين. اللهم يا الله اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا فاغفر لنا وزارنا الكبائر والمن فإنه لا يغفرها إلا أنت واهدنا لأحسن الأخلاق فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت. اللهم يا الله أحسن يا الله وبارك يا الله في بلادنا يا الله في بلادنا يا الله بارك.
يا الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما يا الله. اللهم أحينا يا الله، اللهم أحينا يا الله، مجتمعنا بالعلم ويا الله بالعلم والتقى والعفاف والغنى. اللهم أغننا بلا سبب واجعلنا سبب الغنى لأوليائك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا حسن متابعة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Kepada para masyayikh, kepada para tamu undangan dan para hadirin hadirat, saya haturkan terima kasih. Saya selaku MC pada acara siang hari ini pamit undur diri dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jadi itulah reaction ngaji kita bersama dengan Kiai Haji Bahauddin Nursalim atau Gus Baha, di mana Gus Baha di sini ngaji bersama dengan para direktur Pertamina, para pekerja Pertamina, dan juga dengan para masyayikh dari Pondok Pesantren Al Anwar Sarang Rembang. Pondok pesantrennya Kiai Haji Maimun Zubair. Dan di situ ada beberapa putra-putra beliau, ada Gus Ubab, ada Gus Ghafur, dan juga ada Gus Idror. Dan di situ yang apa istilahnya ya, yang menjadi rujukan ataupun menjadi sumber utama dari keilmuan ini adalah tentu saja tetap mereka para masyayikh, para gus-gus, termasuk juga Gus Baha dan juga Gus Ghafur, Gus Ubab dan lain sebagainya, dan Gus Idror. Namun di sini Gus Baha agak-agak sedikit menggojlok gitu ya. Ada gojlokan-gojlokan ala pesantren, ala Gus gitu, antara Gus Baha, Gus Idror dan juga Gus Ghafur. Nah tentu saja mereka gojlokannya itu berdasarkan keilmuan ya, berdasarkan keilmuan ataupun ya gojlokan ala pesantren gitulah. Nah tentu saja teman-teman yang dibahas di sini mengenai beberapa banyak hal, terutama mengenai fikih-fikih bagaimana kita bermuamalah, bagaimana kita memanfaatkan apa yang menjadi pemberian Allah dan yang ada di dalam alam semesta ini, di dalam lingkungan sekitar kita. Pentingnya analisa mengenai dampak lingkungan juga mungkin juga bisa ada kaitannya di sini ya, karena memang Gus Bak di sini fikihnya fikih muamalah dan juga fikih bagaimana cara kita bisa mensyukuri nikmat Allah dengan bekerja dengan baik, dengan sungguh-sungguh. Dan di situ juga ada pertanyaan dari Pak Nasoha mengenai kemana ruh kita setelah kita meninggal. Jadi ruh itu ada di mana ketika meninggal? Nah, itu juga menjadi pertanyaan penting yang dijawab oleh Gus Idror dan juga Gus Ghafur ya. Gus Bak tidak menyinggung hal ini ya. Kemudian bagaimana, apakah kita ketika ingin apa istilahnya, apakah harus ada kulonuwunnya ketika kita mau melakukan pekerjaan kita, termasuk mengerjakannya itu yang setengahnya itu nggak merusak sih, ya merusak lingkungan gitu. Ibaratnya itu mengubah lingkungan. Artinya ketika di Pertamina itu kan pertambangan minyak dan sebagainya kan tentu saja itu bisa apa ya istilahnya, kalau tidak dilakukan analisa mengenai dampak lingkungannya ya akan merusak lingkungan gitu. Nah bagaimana hukumnya ketika, apakah harus sowan dulu atau harus kulon dulu kepada penghuni di situ atau gimana? Nah itu juga dijawab oleh Gus Baha. Tentu saja itu beberapa hal yang dibahas di kajian kali ini teman-teman. Tentu saja semuanya berdasarkan keilmuan yang dipahami dan dikuasai oleh gus-gus kita ini. Dan gojlokan itu menambah asik suasana ya, karena memang ala gojlokan ala pesantren itu memang apa istilahnya ya, asik lah menggelitik gitu. Itu teman-teman yang mungkin bisa kita sampaikan di sini, bisa kita dapatkan. Semoga kita senantiasa bisa istiqomah ngaji bersama dengan Gus Bak. Semoga Gus Bak senantiasa sehat selalu. Semoga kita semua terus menerus mendapatkan rezeki yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan kesehatan bareng-bareng sehingga kita bisa terus menerus mengkaji keilmuan dari Allah melalui Gus Bahar ini. Sekali lagi terima kasih teman-teman, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.